Apakah tujuan Martian Manhunter di bumi sebenarnya untuk melindungi anti-life equation? Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Pada film Zack Snyder Justice League, kita diperlihatkan karakter Martian Manhunter yang selama ini menyamar menjadi Calvin Swanwick. Namun, apakah tujuannya sebenarnya di bumi? Apakah semata-mata karena planetnya hancur dan dibawa oleh Profesor Erdel? Atau sebenarnya ada maksud lain? Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas. Adegan di mana Martian Manhunter bertemu dengan Bruce Wayne di rumahnya adalah salah satu petunjuk bahwa Martian Manhunter akan memiliki peran saat perang melawan Darkseid. Namun, bisa jadi ia memiliki peran yang lebih besar di masa depan nanti. Bisa jadi tujuan utamanya adalah berhubungan dengan Darkseid dan rencananya untuk mengambil anti-life equation. Filosofi para Martian berdasarkan pada life equation. Dalam menyesuaikan origin Martian Manhunter di DCEU, perlu diketahui dalam komik, ada hubungan antara Martian Manhunter dan anti-life equation, di mana anti-life equation sendiri adalah sebuah persamaan di mana siapapun yang memilikinya dapat menguasai alam semesta dan mengendalikan makhluk hidup lain. Darkseid yang mengetahui hal itu menghabiskan ratusan tahun untuk mencarinya. Langkah pertama dalam pencariannya adalah saat ia mendatangi planet Mars. Darkseid mengetahui bahwa kunci dari budaya orang Martian adalah the life equation yang merupakan kehendak bebas. Sepertinya filosofi orang Martian ini dibuat dengan persamaan matematika yang misterius. Dalam pemikirannya, Darkseid berpikir bahwa seharusnya ada hal yang berlawanan dengan hal itu. Karena interaksinya dengan para Martian, ia semakin yakin akan adanya anti-life equation. Kita tak tahu pasti mengapa Martian Manhunter berada di bumi. Jika Martian Manhunter mengetahui tentang life equation, kemungkinan besar ia juga memiliki pengetahuan tentang anti-life equation dan juga lokasinya. Jika ini benar, seharusnya ada hubungan antara kehadiran Manhunter di bumi dan penemuan anti-life equation oleh Steppenwolf. Zack Snyder sendiri tak pernah menjelaskan mengapa ia di bumi, tetapi kemungkinan ada alasan khusus mengapa ia di sana. Jika merujuk pada versi komik, kedatangan Martian Manhunter ke bumi karena peradaban di planetnya telah musnah. Martian Manhunter bisa saja membutuhkan planet baru untuk ditinggali setelah punahnya peradaban Martian. Tapi mungkin itu akan dijelaskan alasannya secara spesifik di film Justice League 2 atau 3 mengapa ia memilih planet bumi. General Swanwick memiliki akses pemerintah tingkat tinggi. Misteri lain terkait Martian Manhunter adalah identitasnya sebagai Calvin Swanwick. Ketika ia datang ke bumi, mengapa ia memilih Jenderal Amerika sebagai penyamarannya? Sudah jelas, sebagai jenderal ia memiliki banyak keuntungan dan privilege yang tak ia miliki sebagai warga biasa. Sebagai Jenderal Swanwick, Martian Manhunter memiliki akses pemerintah tingkat tinggi. Banyaknya informasi rahasia tingkat tinggi yang bisa didapatkannya karena memiliki jabatan sebagai jenderal sangat berguna baginya apabila ia memiliki tujuan untuk melindungi anti-life equation. Jika dia tahu bahwa alien lain akan mencari dan mengetahui lokasinya, sangat masuk akal jika ia menyusup dan menjadi bagian pemerintah United States. Dengan cara ini, dia akan tahu kapanpun ada potensi invasi alien. Dan jika memang itu benar-benar rencananya, maka pada film Man of Steel dan Batman v Superman menandakan bahwa semua itu ada gunanya. Swanwick ditugaskan langsung oleh pemerintah untuk menangani kejadian dari makhluk luar angkasa yang menjadi tujuan utamanya. Martian Manhunter tidak menunjukkan dirinya sampai Darkseid muncul. Cukup menarik melihat Martian Manhunter terlibat dalam penyerangan General Zod dan Doomsday ke bumi. Namun ia tetap menghadapinya dengan kapasitas seorang Jenderal Swanwick. Jika ia ikut bertarung dengan Superman dan kawan-kawan, di mana Martian sendiri adalah salah satu superhero DC yang terkuat, mengalahkan dua villain tersebut adalah hal yang tak sulit. Kegagalannya untuk melakukan apapun tentang beberapa kejadian yang telah terjadi secara tak langsung memotivasinya saat ia berkata pada Bruce bahwa sudah saatnya ia mulai bertarung untuk masa depan bumi. Walaupun bisa jadi ia memilih untuk tidak melakukan apa-apa pada saat itu karena tujuan utamanya hanyalah untuk melindungi anti-life equation. Baginya, formula tersebut menjadi ancaman besar yang membutuhkan perhatiannya hingga membuat General Zod dan Doomsday bukanlah masalah besar. Keduanya mungkin bisa membuat kehancuran besar bahkan menghancurkan planet jika tidak dihentikan. Namun, mereka tidak akan mengancam alam semesta itu sendiri. Namun berbeda dengan Darkseid, dengan anti-life equation, dia tak hanya bisa menghancurkan bumi, namun ia juga bisa membuat seluruh universe dalam kekacauan. Martian Manhunter sepertinya tahu akan hal tersebut, dan pembicaraannya dengan Bruce menegaskan bahwa dia tahu tentang keberadaan anti-life equation. Dia mengatakan kepada Bruce bahwa Darkseid tak akan berhenti mencari hingga ia menemukannya. Ditambah ia mengatakan, "It's here somewhere." Dan kepercayaan dirinya adalah petunjuk bahwa ia tahu tentang sesuatu yang Justice League tak ketahui.
Martian Manhunter tetap bersembunyi untuk waktu yang lama dan tidak menunjukkan siapa dirinya sampai Darkseid mulai bergerak untuk mendapatkan anti-life equation yang membuat Martian harus muncul untuk mempertahankannya. Penyerangan Darkseid bisa menjadi tanda bahwa waktunya telah tiba baginya untuk keluar dari bayang-bayang dan bergabung dengan Justice League. Sayangnya, Zack Snyder Justice League kemungkinan tidak dilanjutkan oleh Warner Bros. Yang itu berarti bahwa kita tidak akan mengetahui sejauh mana peran Martian Manhunter di DCU dan mungkin selamanya akan menjadi sebuah misteri yang tak akan kita ketahui. Nah, itulah dia fan teori tentang Martian Manhunter yang melindungi anti-life equation di Mummy. Semoga dari penjelasan tadi, kamu jadi lebih mendapatkan wawasan baru tentang tujuan lain dari Martian Manhunter, walaupun masih sekedar fan teori. Terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video ini sampai habis, dan jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kamu mendapat notifikasi tiap saya upload konten baru. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See ya!